berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Pasti kakak harap kalian semua baik-baik saja ya. Nah adik-adik, kakak bersyukur loh karena hari ini kakak bisa berkumpul bersama adik-adik. Nah pada pagi hari ini kakak ajak kita semua untuk ambil sikap saat teduh untuk mengawali kegiatan beribadah kita. Kakak yang berdoa ya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau masih mengumpulkan kami hingga saat ini. Tuhan, kami akan mau mendengarkan firman-Mu, kami akan mau memuji nama Engkau. Berilah kami kefokusan untuk bisa mendengarkan dan memuji nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Engkau kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak sangat bersyukur sekali karena kakak bisa bertemu dengan adik-adik walaupun secara online. Nah adik-adik, kakak mau bilang hari ini adalah harinya Tuhan. Tapi adik-adik, hari ini bukan hanya hari ini saja loh harinya Tuhan, tapi di semua hari itu adalah harinya Tuhan. Untuk itu kakak ajak kita semua untuk menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Silakan bangkit berdiri. Kakak mau nanya nih, adik-adik punya sahabat nggak? Kalau kakak punya sahabat loh. Nah, adik-adik mau tahu nggak sahabat kakak itu siapa? Sahabat kakak itu adalah Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kakak mengajak kita untuk bersahabat dengan Tuhan. Untuk itu kakak ajak kita untuk nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Waktu aku susah, waktu
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak kita untuk menyiapkan hati kita, pikiran kita. Nah, adik-adik, Tuhan itu tidak pernah mengingkar janji kepada kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah. Selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Kakak percaya bahwa adik-adik dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, adik-adik, saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah bernyanyi, sudah bergembira, bersukacita bersama. Nah, waktunya kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat pagi yang indah ini kami boleh berkumpul, kami boleh memuji, beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, mohon Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami, sehingga kami dapat berkonsentrasi, kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita mau membuka Alkitab ya. Mari adik-adik siapkan Alkitabnya. Nanti kakak akan minta kita baca loh. Oke, sudah ya. Mari kita membuka dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-11. Nah, adik-adik kita nggak baca semua karena terlalu panjang. Nanti kakak akan baca satu-satu ayat saja. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tema yang sangat menarik. Tema yang membuat kita menanti-nantikan kebaikan Allah dalam hidup kita. Nah, temanya adalah percaya akan janji Allah. Adik-adik bisa ikuti nggak? Bisa sebutkan? Ayo. Nah, betul. Percaya akan janji Allah. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu arti percaya? Ada yang tahu? Good. Percaya adalah
meyakini atau menaruh keyakinan kepada seseorang atau sesuatu, dan kemudian bertindak sesuai dengan keyakinan tersebut. Nah, contohnya nih adik-adik, pada suatu hari kita berada dalam sebuah ruangan melakukan sebuah drama. Lalu kita melakukan sebuah pertunjukan yang sangat menarik. Kita memakai tutup mata, lalu kita disuruh untuk berjalan ke depan dengan dituntun oleh orang tua kita. Nah, lalu disuruh untuk duduk di sebuah kursi. Nah, adik-adik, bagaimana adik-adik bisa berjalan, bisa sampai ke kursi? Karena adik-adik percaya kepada orang tua kita yang menuntun. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kursi itu kuat dan kokoh? Karena kita juga percaya bahwa kursi yang dikasih orang tua kita untuk kita duduki adalah kuat, belum patah. Adik-adik, dari eksperimen sederhana tadi, kita belajar bahwa Allah dapat dipercaya. Ia menepati janjinya kepada kita dengan memelihara kita, menuntun kita sesuai dengan firman-Nya. Nah, Raja Daud juga telah menerima janji Allah kepada dia. Meskipun dia sudah tidak ada, tetapi Tuhan berjanji bahwa suatu saat nanti melalui keturunannya, anaknya, cucunya, bahkan buyut-buyutnya, ia akan memberikan kerajaan yang kekal kepada mereka. Nah, itulah yang akan kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-11. Nah, adik-adik bagaimana ceritanya? Adik-adik mau dengar enggak? Nah, mari kita lihat ya ceritanya bagaimana. Adik-adik, pada suatu hari ada seorang ratu yang jahat, yaitu Ratu Atalia, ibunya Raja Ahasya sebagai Raja Yehuda. Nah, ketika Raja Ahasya mati, maka bangkitlah Ratu Atalia yang jahat tadi. Dia mau membunuh seluruh keturunan raja di Yehuda. Kenapa adik-adik? Karena ia ingin menduduki tahta raja itu. Ia ingin menjadi pemimpin bagi Yehuda. Nah, oleh karena itu adik-adik, karena ia ingin membunuh semua keturunan raja, anak Raja Ahasya yaitu Yoas dicuri oleh bibinya sendiri, yaitu Yoseba. Mendengar bahwa Ratu Atalia ingin menyingkirkan seluruh keturunan raja, maka Yoseba melakukan sesuatu. Apa yang Yoseba lakukan adik-adik? Nah, kita melihat di pasal 11 ayat 2, yaitu Yoseba mencuri Yoas dari tengah-tengah orang-orang atau anak-anak raja yang akan dibunuh oleh Ratu Atalia, yang memasukkan Yoas ke dalam gudang tempat tidur, yaitu ke bait Allah bersama dengan inang penyusunya. Kemudian adik-adik, sang ratu tidak tahu bahwa Yoas telah disembunyikan. Sang ratu berpikir bahwa semua keturunan raja telah dibunuh, telah disingkirkan, dan dia merasa bahwa dirinya lah yang akan menjadi pemimpin bagi Yehuda. Nah, adik-adik yang terkasih, Yoseba bersama dengan suaminya Imam Yoyada, mereka merawat Yoas sampai tumbuh besar siap menjadi raja. Kan tetapi adik-adik, orang-orang Yehuda bertanya-tanya akan apa yang terjadi. Mereka berpikir, kenapa ya Tuhan membiarkan Ratu Atalia menjadi pemimpin kita? Sebab orang Yehuda tahu bahwa Ratu Atalia bukan pemimpin yang baik. Dia seorang ratu yang tidak takut akan Tuhan. Dia seorang ratu yang menyembah Baal, yang menyembah patung-patung. Sehingga orang-orang Yehuda sangat khawatir sekali, dan mereka bertanya-tanya, mana janji Allah kepada Raja Daud bahwa dia akan memberikan kepada kita pemimpin atau kerajaan yang kekal. Nah, adik-adik,
Andai saja orang Yehuda tahu apa yang sedang Yoseba dan Yoyada lakukan, mereka pasti tidak akan bertanya seperti itu, adik-adik. Andai saja mereka pernah mengintip di dalam rumah Allah bahwa ada seorang bayi kecil, raja kecil yang sudah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Nah, adik-adik, hingga waktunya telah tiba bahwa Yoas akan menjadi pemimpin, akan menjadi raja bagi mereka. Waktu terus berlalu, Yoas menjadi tumbuh besar dan kuat. Bibi Yoseba dan pamannya Yoyada senang melihat Yoas memiliki pertumbuhan yang sangat bagus. Mereka bersyukur kepada Tuhan bagaimana Allah memelihara sang Yoas sampai ia siap menjadi raja bagi Yehuda. Nah, mereka tahu bahwa suatu hari nanti Tuhan memakai Yoas menjadi raja bagi umat Allah di Yehuda. Maka mereka berdoa kepada Tuhan, kiranya Yoas bisa menjadi pemimpin yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Kira berapa lama ya Yoas disembunyikan di rumah Allah? Kita melihat di dalam ayatnya yang keempat, itu dikatakan bahwa Yoas disembunyikan selama 6 tahun. Sampai ketika waktunya tiba, Ratu Atalia digulingkan dan Yoas dimahkotai untuk menjadi raja bagi Yehuda. Imam Yoyada memanggil seluruh pasukannya untuk memberitahukan bahwa akan ada raja bagi mereka. Kemudian dia memerintahkan untuk berjaga-jaga, untuk mengawal sang raja baru bagi mereka. Jangan membiarkan ada satu orang pun yang ingin mengacaukan atau yang ingin menghancurkan raja yang baru. Maka pasukan-pasukan itu mengikuti atau melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Imam Yoyada kepada mereka. Mereka bergembira, sangat bersuka cita. Mereka mengatakan, hidup raja, hiduplah raja. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Dan waktu itu, ketika Ratu Atalia mendengar bahwa ada orang yang sedang bersuka cita, orang yang sedang berseru-seru di rumah Allah, maka ia pergi berlari melihat apa yang terjadi di rumah Allah. Ketika ia sampai, ia melihat bahwa ada raja sedang duduk di tempatnya di samping tiang. Maka ia mengoyakkan pakaiannya lalu ia berteriak, "Khianat, khianat!" Ia mengatakan, "Kalian pengkhianat, kalian mengkhianati saya. Saya sebagai pemimpin kalian, kenapa ada raja baru bagi kalian?" Maka Imam Yoyada memerintahkan pasukan-pasukan untuk menyeret keluar Ratu Atalia keluar kota. Lalu kemudian Ratu Atalia dibunuh oleh pasukan-pasukan tersebut. Setelah itu Yoas dimahkotai oleh Imam Yoyada dan memberikan kepada dia salinan-salinan hukum Allah untuk menjadi sang pemimpin. Adik-adik, betapa senangnya orang-orang Yehuda pada waktu itu. Mereka bernyanyi, bergembira, bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah terjadi pada waktu itu. Nah, adik-adik, apa yang kita lihat dari cerita ini? Nah, kita melihat bagaimana Allah menepati janjinya kepada Daud sampai kepada keturunannya, kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, yaitu Yoas menjadi sang raja bagi Yehuda. Allah juga menepati janjinya kepada kita melalui keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus yang menjadi raja di atas segala raja bagi kita, yang menjadi pemimpin yang kekal bagi kita, menjadi juru selamat kita untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, kita tadi melihat ada seorang yang merawat Yoas. Masih ingatkah adik-adik siapa?
Nah, yaitu paman dan bibinya. Bibinya Yoseba dan pamannya Yoyada. Kira-kira adik-adik, siapa ya juga yang selalu merawat kita, selalu menolong kita? Nah, yaitu papa mama kita di rumah, guru kita di sekolah, kakak sekolah minggu kita, selalu menolong kita, menuntun kita untuk melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Maka kita percaya kepada mereka bahwa mereka tidak akan membawa kita kepada kecelakaan. Demikian juga kita percaya kepada janji Allah kepada kita bahwa suatu saat Allah menepati janjinya kepada kita apapun yang kita inginkan, apapun yang kita rindukan Allah perbuat kepada kita. Nah, adik-adik, mari kita belajar menghargai orang-orang yang telah menolong kita. Mari kita belajar menghormati papa mama kita, guru kita di sekolah, karena mereka telah berjasa kepada kita hingga kita tumbuh besar sampai seperti sekarang ini. Demikian firman Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu percaya kepada Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan berikan kepada kami, baik itu papa mama kami dan orang lain yang senantiasa menolong kami, menuntun kami untuk selalu percaya kepadamu. Tolong kami Tuhan Yesus untuk menghargai mereka dan tolong kami untuk bisa menghormati jerih lelah mereka kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita mengumpulkan yang terbaik kepada Tuhan. Untuk itu, kakak ajak kita untuk menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk pada hari ini karena kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Biarlah berkat yang Kau berikan kepada kami ini bisa kami berikan di gereja, dan supaya kami juga bisa menjadi orang-orang yang dapat menjadi pelayan bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak ajak kita semua untuk satu minggu ini kakak mau kita untuk selalu mengingat firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Dengan itu kakak ajak kita untuk mengingat firman Tuhan selama satu minggu ini. Kakak ajak kita untuk menyanyikan lagu Tuhan Tak Pernah Janji. Tak
kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam surga, kami sangat bersyukur untuk pada pagi hari ini karena Engkau masih menyertai kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih menolong kami hingga kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati untuk setiap kami supaya kami juga bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.